Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Devi dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 basis data. Oke, tugas 1 di sini contoh kasus. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Tugas 1 Anda adalah, dari kasus tersebut buatlah IRD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Di sini saya sudah membaca panduan yang diberikan oleh pembimbing. Maka berdasarkan contoh kasus di atas, maka dilakukan tahapan-tahapan pembuatan IRD sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entity, Anda harus dapat memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Dari contoh kasus dapat diidentifikasi 3 entitas, yaitu yang pertama, mahasiswa. Yang kedua, mata kuliah. Yang ketiga, dosen. Setelah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terkait, maka kita lanjut ke tahapan kedua, yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya. Pada tahapan 2, yaitu menentukan atribut dari entity yang telah teridentifikasi pada tahapan 1. Dalam kasus tidak dijelaskan atribut setiap entity secara rinci. Jika kasus tersebut menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Namun, jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh berikut. Yang pertama, mahasiswa memiliki atribut NIM, nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa. Yang kedua, mata kuliah memiliki atribut kode MK atau kode mata kuliah, nama mata kuliah. Yang ketiga, dosen memiliki atribut NID atau nomor induk dosen, nama, nama dosen. Setelah menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci key-nya, lalu kita masuk ke tahapan ketiga, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu, foreign key. Setelah mendapatkan entity dan atribut, tahapan ketiga adalah melakukan identifikasi relasi yang memungkinkan beserta kunci tamu, foreign key. Dalam menentukan relasi, salah satu cara untuk memudahkan adalah dengan membuat matriks relasi antara setiap entitas. Sebagai contoh, matriks relasi adalah sebagai berikut. Di sini saya sudah membuat tabel matriks relasi. Di sini ada entity, di sini entity-nya mahasiswa, mata kuliah, dosen. Dari tabel di atas merupakan tabel matriks relasi
yang memungkinkan antara setiap entity. Cara membaca matriks relasi tersebut adalah bisa dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, mahasiswa dengan mata kuliah maka relasi yang terjadi adalah meregistrasi. Lalu dosen dengan mata kuliah, maka relasi yang akan terjadi adalah mengajar. Lagi mata kuliah dengan mahasiswa, maka relasi yang terjadi adalah diregistrasi. Lalu mata kuliah dengan dosen, relasi yang akan terjadi adalah diajarkan. Setelah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entity yang ada beserta kunci tamu yaitu foreign key, kita lanjut ke tahapan keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Untuk penambahan relasi, Anda dapat melihat pada tabel 3 matriks relasi yang tadi. Yang ini. Berikutnya adalah sesuai dengan tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan derajat kardinalitas, Anda harus memahami kasus antar entity. Apakah antar entity tersebut 1:1, 1:1, 1 ke banyak, 1:n atau n/1, atau banyak ke banyak, m/n. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Yang pertama, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Yang kedua, banyak dosen mengajar minimal 1 mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dengan mata kuliah adalah m/n, maka banyak ke banyak. Yang kedua, dosen dengan mata kuliah adalah 1/m, maka di sini 1 ke banyak. Lalu hasil dari penambahan derajat kardinalitas menghasilkan IRD yang saling terhubung dan tergambar lebih lengkap. Cara membaca diagram di atas adalah sebagai berikut. Mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah, minimal 1 mata kuliah. Yang kedua, dosen dengan mata kuliah dapat dibaca 1 dosen mengajar banyak mata kuliah, namun 1 mata kuliah hanya diajar oleh 1 dosen. Setelah menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi, langkah yang terakhir adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif non-key. Untuk tahapan terakhir adalah tahapan kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif non-key. Pada gambar di bawah dapat Anda lihat relasi yang banyak ke banyak, m/n, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, m/n, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Maka IRD dapat disempurnakan dan hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah sebagai berikut. Kita lihat contoh gambar di sini. Mahasiswa, primary key-nya NIM, sini ada nama mahasiswa meregistrasi, di sini ada menjadi himpunan baru, registrasi MK, ada NIM, ada kode MK. Lalu setelah registrasi MK diregistrasikan ke mata kuliah. Di sini ada kode MK-nya, kode mata kuliah. Di sini ada nama MK-nya.
lalu ke sini mengajar. Di sini ada mata kuliah mengajar ke dosen di sini adalah mengajar. Di sini ada nomor induk dosen, ada nama dosen. Inilah contoh gambaran dari himpunan yang terjadi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada kata yang kurang berkenan yang saya ucapkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.